Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Supriyanto dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2016. Akan mempresentasikan skripsi penelitian dengan judul Pembelajaran Menulis Karya Ilmiah dengan menggunakan metode penemuan atau discovery berbasis media ICT pada kelas 11 SMA tahun pelajaran 2019-2020. Pertama-tama, pada bab pendahuluan, saya akan menjelaskan landasan teori. Kegiatan menulis menjadi salah satu keterampilan yang sangat mendasar bagi semua orang, bahkan untuk seorang siswa di sekolah. Keterampilan menulis menjadi salah satu keterampilan yang wajib dimiliki oleh peserta didik. Menulis karya ilmiah sudah menjadi tuntutan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh siswa di tingkat sekolah menengah atas. Bahkan sudah ada dalam standar kurikulum 2013 pada kelas 11. Berdasarkan hasil studi terdahulu dan wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dilakukan di SMA Bunga Bangsa Bandung, peneliti mendapat beberapa kekeliruan dan kekurangan dalam proses hasil evaluasi yang tidak sesuai dengan KKM, sehingga peneliti mencoba memberikan perlakuan khusus yang diharap dapat meningkatkan hasil evaluasi dalam pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Diskusi tidak didampingi oleh guru, siswa kurang aktif dan kreatif dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Kemudian peneliti memberikan metode pembelajaran discovery learning berbantuan media ICT agar membantu siswa menjadi aktif, kreatif, serta dengan mudah mempelajari konsep. Masih pada bab pendahuluan, rumusan masalah terdiri dari 3. Yang pertama, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran menulis karya ilmiah siswa kelas 11 SMA dengan menggunakan metode penemuan discovery berbasis media ICT. Bagaimana respon guru dan siswa kelas 11 SMA terhadap pembelajaran menulis karya ilmiah dengan menggunakan metode penemuan discovery berbasis media ICT. Kesulitan-kesulitan apa saja yang ditemui siswa kelas 11 SMA dalam menyelesaikan tugas-tugas menulis karya ilmiah. Kemudian tujuan penelitian untuk mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran menulis karya ilmiah siswa kelas 11 dengan menggunakan metode penemuan discovery berbasis media ICT. Kedua, untuk mengetahui respon guru dan siswa SMA kelas 11 terhadap pembelajaran menulis karya ilmiah dengan menggunakan metode penemuan discovery berbasis media ICT. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SMA kelas 11 dalam menyelesaikan tugas-tugas menulis karya ilmiah. Kemudian, manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi untuk stakeholder pendidikan khususnya pembelajaran bahasa Indonesia serta memperkenalkan model-model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan imajinatif. Kemudian bagi siswa bermanfaat untuk mengenal tahapan sistematika, ciri-ciri, syarat, jenis, dan tujuan KTI itu sendiri. Penelitian dilakukan terhadap siswa kelas 11 SMA Bunga Bangsa Bandung, materi pembelajaran karya tulis ilmiah. Pada tinjauan pustaka, metode pembelajaran discovery adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga siswa memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui. Itu tidak melalui pemberitahuan sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Dalam pembelajaran discovery, kegiatan atau pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri. ICT merupakan media yang bersifat sistem dan komunikasi serta menggunakan komputer sebagai sarana dan prasarana. Media ini diharapkan mampu membantu proses pembelajaran teks karya ilmiah di kelas untuk menunjang daya kreativitas siswa. Pada tahapan metodologi penelitian,
eh, lokasi penelitian di SMA Bunga Bangsa Bandung. Kemudian pada tahap penelitian dibagi menjadi tiga tahap. Pada bulan Januari 2019 adalah wawancara, kemudian dilanjut kembali pada bulan April 2019 praktek, kemudian pada bulan Oktober 2019 pengolahan data. Populasi siswa kelas 11 SMA Bunga Bangsa Bandung, teknik sampel, kemudian kelas eksperimen, kelas 10, kelas 11 IPA, 30 dengan jumlah 32 siswa, dan 11 IPS 32 siswa. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah pretest post-test, control group design, dengan tabel sebagai berikut. Untuk metode penelitian dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, uji soal oleh validator, uji validitas instrumen, uji reliabilitas instrumen, uji daya pembeda, dan uji tingkat kesukaran. Pada hasil analisis instrumen, hasil uji validitas memberikan gambaran jumlah soal 20, jumlah soal valid 20, soal dipakai 20, dengan jumlah peserta validitas 32. Dengan keterangan berdasarkan pada tabel di samping, hasil uji validitas di atas menjelaskan bahwa soal yang memiliki bintang menandakan hasil bintang 1 menandakan hasil korelasi yang signifikan sebesar 0,05%. Sedangkan butir soal yang memiliki bintang 2 menandakan hasil korelasi yang signifikan sebesar 0,01%, yang tandanya sudah baik dan kevalidan soal tersebut. Kemudian dari hasil akhir jumlah nilai pada butir soal nomor 1 mendapatkan jumlah 0,416. Bisa dijelaskan bahwa soal tersebut dinyatakan valid. Begitupun semua butir yang memiliki tanda bintang 1 ataupun 2 dapat dinyatakan valid. Pada hasil uji reliabilitas instrumen. Berdasarkan tabel uji reliabilitas, dapat dijelaskan bahwa tingkat koefisienan instrumen yang digunakan sudah tepat, sebab dikatakan tepat atau valid jika koefisien lebih besar dari 0,06%, maka bisa dikatakan bahwa tingkat penggunaan instrumen layak digunakan. Sebaliknya, jika kurang dari 0,06%, maka bisa dikatakan bahwa tingkat penggunaan instrumen tidak layak digunakan. Pada bagian reliabilitas, statistik terlihat nilai Cronbach alpha 0,753 yang lebih dari R tabel 0,06% dengan taraf signifikan 5%. Hal ini berarti kuesioner terbukti reliable. Jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari R tabel dengan taraf signifikan 5%, maka kuesioner memiliki tingkat reliabilitas yang baik, atau dengan kata lain, data hasil angket dapat dipercaya. Pada uji daya pembeda, berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat hasil uji kesukaran soal yang berdasarkan tabel di atas dapat dilihat
pada reliabilitas statistik yang menunjukkan angka 0,752 bahwa tingkat kesukaran ini sangat baik. Begitu pula dengan item statistik pada kolom min yang menunjukkan angka 0,8750 dengan butir soal lainnya yang memiliki nilai sangat baik. Kemudian lanjutan dari item total statistik bisa dilihat juga hasil dari soal pembeda yang dihasilkan pada kolom butir soal dengan angka 0,329 dinyatakan sedang. Butir soal dengan angka 0,305 menyatakan sukar. Soal butir soal yang serta soal butir yang lainnya. Hasil uji kesukaran instrumen. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat hasil uji kesukaran soal yang dilakukan peneliti dengan hasil rata-rata yang bervariatif sehingga menghasilkan nilai dengan tingkat kesukaran yang berbeda. Pada tingkat kesukaran ini memiliki rentang nilai yang dikategorikan pada 0 sampai 0,30 itu sukar, 0,31 sampai 0,70 itu sedang, 0,71 sampai 1 itu mudah. Jika jadi pada nilai kesukaran di atas bahwa nilai-nilai tersebut sudah meliputi ketiga kategori nilai kesukaran tersebut. Kesimpulan, implementasi yang dilakukan pada saat penelitian sesuai dengan tahapan RPP, respon guru pada pertemuan pertama mendapat nilai 83%, pertemuan kedua 88%, dan pada pertemuan ketiga 92%, dengan rata-rata nilai 90% yang dinyatakan valid. Respon siswa pada pertemuan pertama diperoleh nilai 75%, pertemuan kedua 85%, pertemuan ketiga 90%, dengan rata-rata nilai 80,12% yang dinyatakan baik. Kesulitan yang dialami siswa dalam menulis teks karya tulis ilmiah dalam menentukan judul, struktur, dan kebahasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.